Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam anak-anak. Kembali lagi dengan channel Ibu Rizka and Latifah. Kali ini kita melanjutkan dari pertemuan kemarin ya, tentang bab kedua, yakni iklan, slogan, dan poster. Anak-anak, kita lanjutkan untuk materi di subbab kedua, yaitu tentang menemukan informasi penting dalam iklan, slogan, dan poster. Nanti akan Ibu berikan salah satu teks dari iklan, slogan, dan poster ya. Sebelumnya kita membahas materinya satu persatu. Jadi langkah-langkah menemukan informasi dalam iklan. Yang pertama adalah mengamati iklan dengan seksama. Maksud dari mengamati di sini, kita harus membaca keseluruhan teks iklan dengan seksama. Apabila iklan ini berbentuk visual atau audio visual, kita bisa mengamatinya dari keseluruhannya. Bisa teks, bisa dari gerak-geriknya maupun bentuk yang ada di dalam teks iklan tersebut. Entah apa informasi yang bisa disampaikan. Yang kedua, kita bisa menganalisis iklan sesuai dengan jenisnya. Di awal, kemarin di video pertama telah kita bahas bersama tentang jenis-jenis iklan ya. Ada 4 kalau tidak salah, bisa dibuka kembali. Kemudian setelah kita mengetahui misalnya iklan tersebut tergolong iklan baris atau iklan niaga, itu baru bisa kita catat pokok-pokok isi dari iklan tersebut, dari inti dari iklan tersebut. Misalnya apa barang dan jasa yang disampaikan, produk apa yang ditawarkan, kemudian berapa harganya, dan bisa menghubungi nomor atau kontak si pengiklannya ya. Konsumen bisa diberi kesempatan untuk menghubungi dari pemasang iklannya, atau bisa beli di Malang, bisa didapatkan di mana gitu ya. Lanjut, untuk yang kedua, langkah-langkah menemukan informasi dalam slogan. Pertama, kalian harus mengamati bentuk dari slogan. Nah, slogan ini berbeda daripada iklan dan poster ya anak-anak, karena slogan ini berbentuk kata-kata, sehingga kita harus mengamati kata-kata tersebut, tulisan atau suara dalam slogan. Nah, ini bisa mirip dengan iklan, tetapi beda jauh ya. Slogan itu ada visi dari lembaga tertentu ya, ada visi misinya gitu. Selanjutnya yang kedua, langkah-langkah menemukan informasi dalam slogan, yakni menganalisis jenis dan tujuan serta fungsi dari slogan. Oke, saya pengen mengajak kalian untuk membahas dari jenis dan tujuan serta fungsi dari slogan ini ya. Jadi jenisnya kemarin juga ada beberapa, sudah di video pertama ya. Jenis dari slogan itu ada beberapa ya. Kemudian tujuan dan fungsi. Tujuan di sini maksudnya memberikan informasi atau memberikan edukatif untuk unsur peringatan ya. Dan fungsinya seperti apa. Nah, di sini nanti akan bertujuan dan berfungsi yang sama di antara iklan dan poster, termasuk yang kita bahas yakni tentang slogan. Nah, yang terakhir dari langkah-langkah menemukan informasi dalam slogan, yaitu kita harus menuliskan sama ya pokok-pokoknya. Jadi informasi pentingnya berupa apa, jenisnya, tujuan, dan fungsi dari slogan ya. Oke, selanjutnya langkah-langkah menemukan informasi penting dalam poster. Poster itu berkali-kali Ibu sampaikan sangat berbeda dengan iklan dan slogan. Apabila iklan dan slogan itu tulisan atau bisa berupa suara ya, poster ini bisa berupa gambar. Banyak warna-warna yang digunakan di sini. Yang pertama, langkah-langkah menemukan informasinya yaitu mengamati gambar dan tulisan dalam poster ya.
mengamati gambar dan tulisan dalam poster. Lalu yang kedua, setelah kita mengetahui misalnya sebuah poster tentang layanan publik, kemarin kalau tidak ada jenis dari layanan publik tentang penerangan atau penjelasan ya, itu kita harus analisis jenisnya. Jenisnya kemarin juga ada beberapa, ada 4 termasuk ibu yang telah sebutkan tadi tentang penerangan atau penjelasan. Nah, tujuan dan fungsinya juga akan sama seperti memberikan informasi dan edukatif gitu ya. Selanjutnya, dari langkah-langkah menemukan informasi penting dalam poster ini, tetap hal yang sama, yakni menuliskan hal-hal pokok atau informasi penting berupa jenis, tujuan, dan penjelasan serta fungsinya. Nah, dari ketiga ini, iklan, slogan, dan poster, kalian akan saya minta membuat tabel ya tugasnya ya. Nanti seperti apa kita lihat di akhir. Oke, simpulannya. Jadi, setelah kita mengamati informasi tadi, kita langsung bisa menarik sebuah kesimpulan ya. Kesimpulannya dari iklan, slogan, dan poster, ini nggak kelihatan tulisannya, itu setidaknya kalian harus bisa mengamati iklan ya. Mengamati iklannya, kemudian menemukan intinya, ide pokok dalam pengembangan iklan tersebut. Bisa menyusun dengan bahasamu sendiri untuk mengambil sebuah kesimpulan. Lalu yang slogan, sama, kita harus mengamati dengan cara membaca, karena slogan ini menggunakan kata-kata ya, sehingga huruf per hurufnya, kata per kata hingga membentuk sebuah kalimat dalam slogan itu harus kita cermati untuk diamati dan diambil sebuah kesimpulan. Coba sebentar. Kesimpulan ini adalah sebuah inti akhir ya, inti dari akhir. Inti akhir. Dari mana? Dari sebuah paragraf. Dari sebuah teks. Kita bahasnya tentang teks iklan, slogan, dan poster, sehingga kita dapat mengambil sebuah inti dari akhirnya, tujuannya apa gitu ya. Bisa kita lanjutkan. Kemudian dari menyimpulkan isi slogan, kita setelah membaca dan mengamati, lalu kita tetap sama, yakni menemukan ide pokok. Ide pokok ini adalah gagasan atau informasi penting ya. Jadi selalu ada yang menjadi intinya, yakni ide pokok dalam teks ya. Jadi sebelum kita membahas dari ide pokok, di dalam sebuah teks itu ada 2 jenis kalimat ya. Maksudnya dalam teks itu ada banyak sekali kalimat, tetapi hanya ada 2 ide atau gagasan yang dapat di dalam teks tersebut, yakni bisa disebut sebagai gagasan atau disebut sebagai ide atau kalimat ya. Ya, ini ada 2. Bisa kalimat utama, bisa kalimat penjelas. Oke, yang utama ini
disebut sebagai ide pokok. Karena sebagai inti. Berarti untuk ide penjelas ini fungsinya untuk menjelaskan dari inti sebuah informasi tersebut. Ini bisa disampaikan pada teks ya, bisa bentuk kalimat. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk menulis dari simpulan isi slogan itu bisa kalian tetap harus menyusun simpulan dengan bahasa kalian sendiri berdasarkan inti atau ide pokok yang ditemukan. Kemudian untuk yang menyimpulkan isi poster hampir sama dengan teks iklan dan slogan, itu kalian harus diminta mengamati, kemudian menentukan ide pokok dan menyusun simpulan dengan bahasa kalian sendiri. Nah, simpulan ini bisa diambil dengan sangat singkat atau sederhana mungkin. Selanjutnya, untuk pola penyajian dan ciri kebahasaan iklan, slogan, dan poster kita lanjutkan untuk materi besok. Mungkin itu dulu yang Ibu bisa sampaikan. Mudah bukan untuk materi kita hari ini? Semoga yang sedikit ini sangat bermanfaat. Apabila ada kurang kejelasan bisa ditulis di kolom komentar atau japri di grup WhatsApp ya, di grup kelas. Atau kalian untuk para siswa-siswi selain yang telah saya ajar di sekolah atau dari sekolah lain bisa mengirimkan pertanyaan melalui media sosial Bu Rizka atau bisa juga mencatat di kolom komentar. Terima kasih anak-anak. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Billahi taufiq ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, komen juga subscribe sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.